Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Farisi dengan nomor NIM 22811311499, kelas A30. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tarekat dan sejarah perkembangan Indonesia, serta menjelaskan tarekat yang berada di lingkungan tempat tinggal saya. Nah, di tempat saya atau di lingkungan tempat tinggal saya ada ritual manakib pada pengikut tarekat Qadariyah wa Nasabiyah. Kenapa jadi? Ya kepula atau sekomasibul. Si orang yang tapi mantap mengalangan karena susah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ukurnya kubab keapikan. Tarekat merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Secara bahasa, tarekat berarti jalan atau metode, dan secara konseptual bermakna jalan kering di tengah laut. Ini juga dianggap merujuk kepada sebuah ayat dalam Al-Quran, dan sungguh telah kami wahyukan pada Musa, tempuhlah perjalanan di malam hari bersama para hamba-hambaku, dan buatlah untuk mereka jalan kering di tengah laut. Quran Surat Taha surat ke-20 ayat 77. Pemimpin sebuah tarekat biasa disebut sebagai mursyid, yang artinya penuntun. Adapun para pengikut tarekat biasa disebut sebagai murid, dari akar kata aroda yang artinya yang menginginkan, yang bermakna orang yang menginginkan untuk mendekat kepada Tuhan, atau syalik, dari akar kata salaka yang artinya yang memasuki, yang bermakna orang yang memasuki atau menempuh jalan menuju Tuhan. Metafora tarekat sebagai jalan harus dipahami secara khusus sehubungan dengan istilah syariat yang juga memiliki arti jalan. Dalam hal ini, tarekat bermakna sebagai jalan yang khusus atau individual, yang merupakan fase kedua dari skema umum tahapan perjalanan keagamaan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ada banyak aliran tarekat yang berkembang di dunia Islam. Beberapa diantaranya lahir dan besar di Indonesia. Salah satunya yaitu tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, yang mana tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah ini terjadi di lingkungan saya tinggal, yaitu masyarakat di mana sering melakukan sebuah ritual atau kumpulan para jamaah. Nah, hal ini terjadi di Pondok Pesantren Asy-Syifa Al-Munawwaroh yang bertepatan di Kampung Cibalok, RT 1 RW 5 Desa Mekarjaya, Kabupaten Bandung Barat, yang dimana masyarakat setiap minggu itu melakukan ritual manakib, yang dimana ritual tersebut yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tarekat Qadariyah adalah sebuah tarekat sufi yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tarekat Qadariyah berkembang dan berpusat di Irak dan Suriah, kemudian diikuti oleh umat Muslim lainnya yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia. Tarekat ini sudah berkembang sejak abad ke-13. Namun, meski sudah berkembang sejak abad ke-13, tarekat ini baru terkenal di dunia pada abad ke-15 Masehi. Di Mekah, tarekat Qadariyah sudah berdiri sejak 1980 Hijriah
atau 1669 Masehi. Silsilah Tarikat Qadariyah wa Naqsbaniyah. Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah urutan ke-19 dari mata rantai emas mursyid tarikat ini. Garis silsilah Tarikat Qadariyah disebutkan berasal dari Ali bin Abi Thalib, Al-Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar Asy-Syadiq, Musa Al-Khadim, Ali Arido, selanjutnya melalui Ma'ruf Al-Qarhi, Abu Hasan Syari, Asy-Syakati, Junaidi Al-Baghdadi, Abu Bakar Asy-Syibil, Abu Fadli Abdul Wahid At-Tamimi, Abdul Faraj At-Tartusi, Abul Hasan Ali Al-Haqqari, Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi, dan Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Tarekat Qadariyah wa Naqsbaniyah ini juga sering dilakukan oleh masyarakat di Kampung Cibalok, Desa Mekarjaya, Kabupaten Muara. Masyarakat Indonesia termasuk gemar menjalankan tarikat dan terlebih mengikuti aliran tarikat. Tarikat sebalan jalan yang ditempuh seseorang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aliran tarikat yang banyak diikuti yakni Tarikat Qadariyah wa Naqsbaniyah. Sejarah nama Tarikat Qadariyah wa Al-Naqsbaniyah diambil dari dua tokoh sufi terkenal, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani dan Bahauddin Naqsabandi. Jadi kemunculan Tarikat Qadariyah wa Naqsbaniyah diambil dari dua aliran tarikat. Qadariyah yang diambil dari nama pendirinya Syekh Abdul Qadir Jailani, sedangkan nama Naqsbaniyah dari tokoh sufi Bahauddin Naqsabandi. Tarekat Qadariyah berasal dari ajaran-ajaran khusus yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani dari jalur nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW, jalur ayahnya sampai kepada Hasan, dan dari ibunya sampai kepada Husain, sedangkan Hasan dan Husain sendiri merupakan putra dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Naqsabandiyah merupakan ajaran-ajaran Rasulullah yang disampaikan khusus kepada para sahabat Nabi. Karakter tarikat ini memiliki 6 pokok ajaran, yakni bersikap zuhud, takwa, pengasingan diri, hijrah, dan qanaah. Pendiri dari Tarekat Qadariyah wa Naqsbaniyah. Sejarah Tarekat Qadariyah wa Naqsbaniyah didirikan Ahmad Khatib Ibnu Abdul Al-Ghaffar Sambas. Ia merupakan seorang tokoh ulama asal Indonesia, namun bermukim di Mekah pada pertengahan abad ke-19. Syekh Ahmad Khatib bin Al-Ghaffar Sambas lahir di Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Lahir pada bulan Syafar 1217 atau tahun 1803 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Tarikat Qadariyah wa Naqsbaniyah merupakan satu-satunya tarikat yang didirikan oleh orang Indonesia. Syekh Abdul Khatib yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat, dan tinggal lama di Makkah sampai wafat di sana pada tahun 1875. Syekh Ahmad Khatib belajar berbagai macam ilmu-ilmu keislaman di Makkah. Oleh karena kepintaran dan kemampuan yang luar biasa, ia menjadi ulama besar dan mengajar di Masjid Al-Haram. Sehingga ia sangat dihormati kalangan masyarakat Arab saat itu. Muridnya tidak hanya dari kalangan masyarakat Arab, namun juga masyarakat Indonesia sendiri, terutama pada jamaah haji dan mereka yang ingin belajar di Makkah. Sebagai guru tarekat, ia pun mengangkat khalifah, yakni pemimpin yang melanjutkan estafet ajaran tarekat. Tentu saja khalifah tersebut diambil dari murid-muridnya yang memiliki kemampuan spiritual dan intelektual. Akan tetapi, dalam ajaran tarekat seorang syekh atau guru memiliki kewenangan. Di antara murid Syekh Ahmad Khatib yang menonjol yakni Syekh Abdul Al-Karim dari Banten, Syekh Ahmad Hasbullah Ibnu Muhammad dari Madura, dan Syekh Talha dari Cirebon.
Ketika murid teladan Syekh Aman Khatib inilah yang menjadikan tarikat Qadariyah wa al-Naqsabaniyah berkembang pesat di Indonesia, terutama perkembangannya cepat di Pulau Jawa dan Madura. Selain berkembang di Indonesia, perkembangannya mencapai beberapa negara tetangga terutama Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hal ini tidak dapat lepas dari peran dan jasa para khalifah atau pemimpin tarikat. Proses penyebarannya yang khas sebagai gerakan spiritual telah membentuk pola ideologis para pengikut jamaah tarikat Qadariyah wa al-Naqsabaniyah. Memiliki warna tersendiri, Qadariyah wa Naqsabaniyah menjadi salah satu aliran tarikat yang sangat terkenal di Indonesia. Tarikat Qadariyah wa Naqsabaniyah sangat populer di Indonesia, akan tetapi memang tidak begitu dikenal di Timur Tengah, terlebih kalangan dunia Islam. Sebab tarikat ini penggabungan dua tarikat besar di dunia Islam, sedangkan negara-negara Islam lainnya hanya mengenal tarikat Qadariyah dan tarikat Naqsabaniyah di samping ratusan tarikat Islam. Selanjutnya, masyarakat Kampung Cibalok RT 1 RW 5 Desa Mangkerjaya Kabupaten Bandung Barat mengembangkan tarikat Qadariyah wa al-Naqsabaniyah ini setiap pada malam minggu. Tiap 1 minggu sekali, masyarakat itu sering mengadakan ritual atau mengadakan manakib untuk mengembangkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat dan tujuan yaitu ingin mendekatkan diri dan memperbaiki. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.